Petersburg, Rusia Timur atau kini Kaliningrad, Rusia pada tahun 1724 dan wafat pada tahun 1804. Ia merupakan salah satu filsuf terbesar dalam sejarah filsuf Barat modern. Kant ini dikenal sebagai tokoh yang berhasil mensintesiskan dua aliran besar yang saling bertentangan pada masa itu, yaitu rasionalisme dan empirisme, di mana rasionalisme sendiri itu berpendapat bahwa sumber pengetahuan utama adalah akal atau reason. Tokohnya antara lain itu ada Spinoza dan Leibniz. Yang kedua itu empirisme, yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berawal dari pengalaman. Tokohnya antara lain itu John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Yang berikut itu tentang prinsip etika dari Immanuel Kant. Nah, yang pertama itu prinsip kewajiban moral atau deontologi. Menurut Kant, tindakan bermoral adalah tindakan yang dilakukan karena kewajiban, bukan karena dorongan atau tujuan tertentu. Seseorang harus melakukan tindakan yang benar itu karena sadar bahwa itu adalah kewajiban moral, bukan karena ia mengharapkan keuntungan atau takut terhadap hukuman. Yang berikut itu prinsip niat baik. Kant menegaskan bahwa satu-satunya hal yang baik tanpa syarat adalah niat baik. Niat baik berarti kehendak seseorang untuk bertindak demi kewajiban moral, bukan karena dorongan egois, rasa takut, atau harapan untuk imbalan. Tindakan memiliki nilai moral hanya jika dilakukan demi kewajiban, bukan karena kesesuaian dengan kewajiban. Artinya, seseorang bisa saja melakukan perbuatan yang tampak baik, namun tidak bermoral jika niatnya tidak berasal dari kesadaran moral. Baik, yang berikut masuk ke prinsip imperatif kategoris. Inti dari etika Kant yaitu hukum moral universitas menjadi ukuran bagi setiap tindakan. Imperatif kategoris adalah perintah moral tanpa syarat yang harus ditaati oleh semua manusia tanpa memperhitungkan tujuan atau akibat. Kant merumuskan imperatif kategoris dalam beberapa bentuk, diantaranya yang pertama rumusan universalitas. Bertindaklah hanya menurut asas yang olehmu dapat sekaligus dikendaki menjadi hukum universal. Artinya, dalam sebelum bertindak, seseorang harus bertanya, apakah saya rela jika semua orang melakukan hal yang sama? Jika suatu tindakan tidak bisa diterima sebagai hukum universal, maka tindakan bermoral. Misalnya, jika seorang berbohong untuk keuntungan pribadi, maka prinsip boleh berbohong tidak dapat dijadikan hukum umum karena akan menghancurkan kepercayaan antar manusia. Yang berikut prinsip universalitas moral. Kant menegaskan bahwa moralitas bersifat universal dan rasional. Artinya, berlaku bagi semua manusia, kapanpun dan dimanapun. Hukum moral tidak bergantung pada budaya, situasi, atau perasaan pribadi. Jika suatu tindakan benar secara moral, maka ia benar bagi siapapun yang memiliki akal budi. Sebaliknya, jika tindakan yang salah bagi satu orang juga salah bagi orang lain, karena hukum moral tidak bersifat relatif. Yang berikut analisis hubungan antara prinsip etika dari Immanuel Kant dan sikap anti korupsi. Yang pertama, imperatif kategoris dan penolakan terhadap korupsi. Menurut imperatif kategoris, seorang harus bertindak hanya menurut prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Menurut sikap anti korupsi muncul ketika individu menolak tindakan yang tidak bisa ditegakkan secara universal seperti suap, kolusi, atau penyalahgunaan jabatan. Seseorang yang berpegang pada prinsip moral Kant tidak akan melakukan korupsi karena ia sadar bahwa tindakan tersebut tidak mungkin dijadikan hukum universal tanpa menghancurkan tatanan sosial dan kepercayaan publik. Menurut yang berikutnya itu kewajiban moral dan integritas pribadi. Sikap anti korupsi berakar pada kesadaran dan kewajiban moral untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Menurut Kant, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang dilakukan karena kewajiban,
bukan karena takut dihukum atau berharap imbalan. Seorang pegawai negeri yang menolak suap bukan karena takut tertangkap, tetapi karena sadar itu salah. Dialah yang benar-benar bermoral dalam arti kantian. Yang berikut, niat baik sebagai dasar moralitas. Niat baik adalah inti dari moralitas Kant. Dalam konteks anti korupsi, niat baik tercermin pada kesediaan seseorang untuk melayani masyarakat dengan jujur dan tulus, tanpa motif tersembunyi. Tindakan anti korupsi berarti seorang memiliki kehendak moral yang benar untuk melakukan hal baik karena memang itu yang seharusnya dilakukan. Yang berikut, prinsip kemanusiaan dan martabat manusia. Etika kan menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan bukan sebagai alat. Korupsi jelas bertentangan dengan prinsip ini karena yang pertama mengorbankan kesejahteraan masyarakat demi keuntungan pribadi, yang kedua menjadikan orang lain atau rakyat bawahan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri, dan sebaliknya jika sikap anti korupsi menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia, mengakui bahwa kejujuran dan keadilan adalah hak dasar setiap manusia. Yang berarti yaitu otonomi moral dan keberanian etis. Etika kan juga menuntut manusia untuk bertindak otonom, menggunakan akal budinya sendiri yang menentukan apa yang benar. Sikap anti korupsi memerlukan keberanian untuk menolak tekanan sosial, perintah atasan atau godaan materi, dan memilih bertindak benar berdasarkan hukum moral dalam diri. Dengan demikian, sikap anti korupsi adalah perwujudan nyata dari kebebasan moral kantian, di mana individu bertindak karena tekanan luar tetapi karena kesadaran batin. Relevansi etika Kant bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Etika Immanuel Kant sangat relevan bagi konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan korupsi di berbagai sektor. Penerapan prinsip etika Kant memperkuat pendekatan moral dan karakter dalam melawan korupsi karena yang pertama, membangun kesadaran moral individu, di mana anti korupsi tidak cukup ditegakkan dengan hukum, tetapi harus tumbuh dari kesadaran moral dalam diri setiap warga negara. Yang kedua, menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, di mana dengan prinsip kewajiban moral, seseorang akan berbuat benar karena sadar itu kewajiban, bukan karena takut diawasi. Yang ketiga, menegakkan martabat manusia melalui penghormatan terhadap manusia sebagai tujuan. Budaya anti korupsi dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan empati terhadap sesama. Yang keempat, mendorong otonomi dan keberanian etis, di mana pegawai, pejabat maupun mahasiswa didorong untuk berani menolak segala bentuk penyimpangan meskipun menghadapi tekanan. Pilih kasus nyata korupsi di Indonesia nasional dan daerah. Lalu analisis pendekatan etika dari Immanuel Kant. Kasus nyata korupsi dan Densus COVID-19 oleh Julia P. Batubara di tingkat nasional. Salah satu kasus korupsi tersebut di Indonesia yang menyita perhatian publik adalah kasus korupsi dana bantuan sosial Densus COVID-19 tahun 2020 sampai 2021 yang melibatkan Julia P. Batubara, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam kasus ini, Julia P. Batubara terbukti menerima suap sebesar sekitar 2,4 miliar dari para rekan penyedia paket sembako bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat miskin justru diselewengkan untuk keuntungan pribadi dan politik. Akibat perbuatannya pada tahun 2021, Julia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena terbukti melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat negara. Analisis pendekatan etika terhadap kasus. Kant mengatakan, bertindaklah hanya menurut asas dan olehmu dapat sekaligus dikehendaki menjadi hukum universal. Jika tindakan Juliari dijadikan hukum universal misalnya, semua pejabat boleh menyalahgunakan dana publik untuk keuntungan pribadi, maka sistem pemerintahan akan runtuh dan keadilan sosial akan hilang. Jadi, menurut imperatif
Mengapa tindakan tersebut melanggar etika? Tindakan korupsi tersebut seperti yang dilakukan Juliari Hakim Batubara melanggar hukuman karena yang pertama melanggar hukum pidana nasional dalam UU Tipikor nomor 31 garing 1999 garing 2001 tentang penyuapan dan penyalahgunaan jabatan. Yang kedua, melanggar prinsip moral dan etika publik, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, melanggar hukum moral universal dalam pandangan kemandikan. Yang pertama, tidak didorong oleh yang baik. Yang kedua, tidak dilakukan karena hukum universal, dan yang ketiga, mengabaikan martabat manusia. Bagaimana seharusnya seorang beretika? Menurut Immanuel Kant, seorang dikatakan beretika apabila ia bertindak berdasarkan kewajiban moral, digerakkan oleh niat baik, menjadikan tindakannya sebagai hukum universal, menghormati manusia sebagai tujuan, dan menggunakan akal budi yang otonom dalam menentukan tindakan. Etika bukan sekedar soal akibat atau peraturan luar, melainkan kesadaran batin untuk melakukan yang benar, karena itu memang benar. Seseorang yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip ini akan menjadi manusia yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan menjadi teladan moral bagi lingkungannya. Nilai moral apa yang dipetik dari mahasiswa dan masyarakat? Dari prinsip etika Immanuel Kant, nilai moral yang dapat dipetik bagi mahasiswa dan masyarakat adalah yang pertama, kejujuran dalam setiap tindakan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap kewajiban moral. Yang ketiga, menghormati martabat manusia. Yang keempat, menegakkan keadilan dan integritas. Dan yang terakhir, menjaga kemandirian moral dalam berpikir dan bertindak. Baik, sekian dari penjelasan dan presentasi saya. Sebelumnya saya Sekali Neve sebagai pemateri 1, Dan saya Afriani Matudayasi sebagai pemateri 2. Dan saya Aurelia Suni sebagai pemateri ketiga. sekian dan